Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Uun Mahsuna, SSOSMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan materi tentang manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation. Poin yang pertama yang ingin saya bahas adalah manajemen isu dalam public relation. Istilah manajemen isu atau isu manajemen adalah salah satu hal yang paling penting dalam aktivitas public relation. The Institute of Public Relations menyebutkan bahwa public relation sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Dalam konteks manajemen isu dan manajemen krisis, public relation yaitu mengembangkan komunikasi dua arah, yaitu antara perusahaan dengan publik, yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill atau mutual understanding publik terhadap tujuan, kebijakan juga, dan kegiatan perusahaan. Nah, di materi selanjutnya yaitu ada namanya komunikasi, yaitu komunikasi komponen strategi manajemen isu. Jadi, isu komunikasi merupakan komponen strategi yang penting dalam manajemen isu. Tetapi, keputusan yang baik tentang strategi dan taktik komunikasi lebih cenderung dilakukan oleh praktisi yang memahami ruang lingkup penuh masalah manajemen. Kemudian memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi, lingkungannya, kolaborasi terampil, yang lengkap untuk bernegosiasi melintasi batas-batas. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada namanya manajemen isu sendiri meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu ada namanya mengantisipasi keputusan bisnis, kemudian yang kedua itu memahami dampak potensial keputusan pada reputasi dan hubungan, kemudian yang ketiga itu ada namanya memberikan saran dan perencanaan strategis public relation, yang keempat itu menempatkan tindakan membangun reputasi yang proaktif, kemudian yang kelima itu ada namanya merencanakan dan menyiapkan proses hubungan untuk manajemen krisis. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu mengenai kompetensi public relation dalam strategi komunikasi. Nah, dalam suatu organisasi tidak ada yang lebih kompeten dalam menentukan strategi dan kebijakan komunikasi kecuali public relation. Eksekutif public relation adalah orang yang paling dapat memberikan saran mengenai kebijakan komunikasi organisasi dan proses yang akan berdampak baik positif maupun negatif terhadap hubungan dengan stakeholder dan apa organisasi yang harus dilakukan. Public relation sendiri seringkali diciptakan oleh organisasi pada saat isu muncul ke permukaan dan dianggap membahayakan organisasi. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu ada namanya reputasi dalam manajemen isu. Jadi di sini ada 3 faktor yang dapat memperkuat reputasi, yaitu yang pertama kemampuan berkomunikasi, kemudian yang kedua inovasi, dan yang ketiga nilai sumber daya manusia. Ke pembahasan yang keenam, yaitu ada beberapa pendekatan dalam manajemen reputasi dan aspek-aspeknya mencangkup sebagai berikut. Salah satunya, 1. Analisis reputasi, kedua, perencanaan strategisnya bagaimana, yang ketiga, stakeholder relation, yang keempat, pemantauan media, yang kelima, pelatihan media, yang keenam, materi komunikasi, yang ketujuh, media relation, yang kedelapan yaitu ada namanya government relation, yang kesembilan manajemen isu dan krisis yang untuk siap menghadapi isu yang akan datang. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebih